Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Muhammad Ramadhani dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seks anak usia dini yang diampu oleh Bu Ragil Tri Oktaviani SPD MSN. Gimana? Penasaran? Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi di dalam benak kita, yang sering kita dengar. Pendidikan ini berasal dari kata didik, mendidik, dan pendidikan. Pendidikan sendiri berasal dari bahasa Yunani yang sering kita sebut yaitu pedagogi, berasal dari dua suku kata, paes dan agogos. Paes di sini berarti anak, dan agogos ini yaitu saya menuntun atau saya membimbing. Nah, jadi dari bahasa Yunani ini bisa diartikan bahwasanya pendidikan adalah seni menuntun atau membimbing anak. Para ahli juga berpendapat bahwasannya pendidikan ini seorang ahli bernama Nurcholish pada tahun 2013 berpendapat bahwasanya pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempatan dalam mengembangkan individu maupun masyarakat. Nah, jadi dari pendapat ahli dan dari bahasa Yunani tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, kita dapat mengambil poin bahwasannya pendidikan ini adalah sebuah aktivitas yang memiliki tujuan tertentu untuk meningkatkan sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang ataupun masyarakat. Pendidikan itu kan sangat luas sekali, mulai dari pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan lainnya. Pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, pendidikan di masyarakat bisa didapatkan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia tersebut ataupun di dalam masyarakat luas. Itu. Jadi dengan adanya pendidikan, sebuah penanaman pembimbingan ataupun pendidikan ini bisa diterapkan yang nantinya akan bisa menumbuhkan suatu kemampuan ataupun suatu kompetensi yang dimiliki oleh orang masing-masing. Nah, setiap kecerdasan orang itu kan memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Dengan adanya pendidikan, dengan adanya saling mendidik di sini bisa menumbuhkan suatu kecerdasan tersebut. Seperti itu ya. Sangat mulia sekali tugas-tugas para pendidik-pendidik untuk mendidik anak-anak bangsa agar menjadi orang-orang yang berguna. Baiklah teman-teman, itu tadi sekilas tentang pengertian pendidikan, mulai dari bahasa, mulai dari pendapat para ahli dan pendapat dari yang lainnya yang berada di sekitar kita. Selanjutnya ini adalah hakikat pendidikan yang dimana sebagai penguat ataupun sebagai fungsi dari sebuah pendidikan tersebut. Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 mengatakan bahwasannya yang pertama, pendidikan memiliki fungsi mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak. Jadi menanamkan sifat disiplin terhadap anak. Yang kedua, mengenalkan anak pada dunia sikapnya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang keempat, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Yang kelima, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki seorang anak. Yang terakhir itu menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar.
Dari penjelasan ini, kita bisa mengambil poin sebelum memasuki perguruan tinggi ataupun ketingkatan yang lebih tinggi, anak harus memiliki dasar terlebih dahulu. Memiliki dasar agar pendidikan akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dasar itu sangatlah penting agar seorang anak bisa menjalankan pendidikan untuk mendapatkan fungsi-fungsi tersebut. Macam-macam sekali ya. Ada dari komunikasi yang baik, bersosialisasi yang baik, berperilaku yang baik, kreativitasan yang baik, menumbuhkan keinginan seorang anak ataupun seorang manusia untuk menjadi jati dirinya sendiri. Selanjutnya ini tujuan pendidikan yang disampaikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul mulia, sehat, berilmu, cakap, kreativitas, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Keren sekali ya. Dari isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Nggak hanya terhadap dirinya sendiri, terhadap masyarakat. Jadi dengan pendidikan ini, dia bisa mengembangkan potensinya untuk beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Keren banget ya. Keren sekali. Jadi dengan adanya pendidikan, dengan adanya sektor pendidikan, entah dari itu formal, non-formal, di sekolah, masyarakat, dan di rumah, itu adalah ajang agar masyarakat bisa menumbuhkan apa yang ada di dalam dirinya, seperti itu. Jadi berpendidikanlah, didiklah diri Anda, orang sekitar, dan anak-anak yang berada di sekitar Anda agar menjadi tadi ya, dari isinya undang-undang itu, warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab itu sangat luas sekali, walaupun sangat mudah untuk diucapkan. Gimana teman-teman? Udah jelas terkait tentang pengertian pendidikan? Mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk diri kita semua dan bisa menjadikan diri kita untuk menjadi seorang pendidik yang bisa menjadikan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan diri kreativitas, sehat, berilmu, cakap, dan lain sebagainya. Seperti itu, sekian pemaparan dari saya, Muhammad Ramadhani. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiqila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.